Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage ataupun UHC tetap berjalan normal hingga Juni 2026. Masyarakat dipastikan masih dapat mengakses layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP. Meski sebelumnya muncul kabar penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Bupati Pekalongan Sukirman saat diwawancarai usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan yang menegaskan tim anggaran pemerintah daerah ataupun TAPD telah melakukan perhitungan bersama seluruh jajaran, termasuk direktur rumah sakit, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal. Menurut Sukirman, sampai bulan Juni, TPAD bersama seluruh jajaran termasuk direktur rumah sakit dan melibatkan stakeholder eksternal seperti Lazismu, Lazisnu, dan Forum CSR sudah dihitung dan tidak ada pengurangan. Masyarakat tetap terlayani dengan baik. Menurutnya, jaminan layanan UHC hingga Juni merupakan bagian dari masa transisi sebelum pemerintah daerah menyiapkan skema solusi lanjutan. Menanggapi kabar penonaktifan kepesertaan BPJS yang beredar di masyarakat, Sukirman menyebut kondisi tersebut bersifat sementara dan akan dikembalikan seperti semula. Ia juga meminta kerjasama masyarakat sembari menegaskan bahwa rumah sakit akan melakukan prioritas layanan. Intinya sampai bulan Juni Pak TAPD bersama seluruh jajaran termasuk direktur rumah sakit, lalu kemudian melibatkan seluruh stakeholder termasuk dari eksternal seperti Lazismu, Lazisnu, dan Forum CSR. TAPD sudah menghitung, insya Allah tidak akan ada pengurangan ataupun masyarakat berobat seperti biasa, begitu. Seperti terlayani, akan terlayani dengan baik, semua terlayani dengan baik, tidak ada pengurangan apapun, begitu. Nah, insya Allah ini akan terus kita lakukan sampai bulan Juni ini, insya Allah tercover semuanya. Nanti setelah itu kita sudah mempunyai cara-cara untuk mengatasi solusi ini. Artinya masyarakat Kabupaten Pekalongan sama seperti kemarin-kemarin tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dengan juga BPJS. Masyarakat penonaktifan itu? Ya, itu memang angka yang kemarin memang kemudian muncul, tetapi sudah akan kita kembalikan lagi. Secara teknis Pak Sekda sudah menghitung, insya Allah pasti akan kembali lagi seperti semula lah, tidak terjadi apa-apa. Nah, tinggal memang nanti kita mohon kerjasamanya kepada masyarakat juga. Nanti rumah sakit juga akan memilah-milah, artinya yang membutuhkan perawatan penyakit kronis, ya kan? Misalnya gagal ginjal, harus cuci darah dan seterusnya itu menjadi prioritas. Tapi kalau yang sifatnya flu dan segala macam ya sudah nanti kita rumah sakit pasti akan memilah-milah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar menjelaskan bahwa penyesuaian kepesertaan BPJS dipicu oleh dua faktor utama, yakni penurunan transfer keuangan daerah ataupun TKD, serta perubahan regulasi dari BPJS Kesehatan Pusat. Akibat kondisi tersebut, Kabupaten Pekalongan sempat melakukan cut-off terhadap sekitar 153.440 peserta PBI APBD hingga Juni 2026. Namun, Yulian menegaskan, pemerintah kabupaten akan melakukan pemetaan ulang agar warga miskin tidak terdampak. Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah menyiapkan helpdesk di Dinas Kesehatan untuk menangani warga dengan penyakit katastropik seperti gagal ginjal, TBC, dan layanan persalinan. Kendal turun, Pak. Kendal itu hanya 37. Jauh dibanding dengan Kabupaten Pekalongan, dan mereka cut off-nya sampai Desember. Kami cut off-nya dengan angka itu cut off-nya sampai Juni. Juli target kami sudah UHC prioritas, ya, betul. Nah, mensikapi ini kami sudah menyampaikan, ya, karena terkait dengan fiskal yang terbatas, kita ingin memastikan bahwa yang kena cut off adalah warga yang di desil 1 sampai 4 yang notabene adalah warga miskin, tidak ada yang kena cut off. Ini yang kami akan pitakan kembali. Terus kemudian warga yang memiliki penyakit katastropik lah ya, yang perlu penanganan tadi disampaikan Pak Wakil, kayak semacam cuci darah, TBC, terus kemudian melahirkan dan segala macam. Sehingga memang itu nanti kita sudah siapkan
helpdesk di Dinas Kesehatan. Ya, artinya nanti kita siapkan anggaran untuk bisa mampu mengcover itu pendaftarannya biar terlayani hari itu juga. Karena dengan sistem cut-off ini, warga yang sakit berarti aktifnya baru sebulan kan. Tapi yang model penyakit kayak tadi ya dan tidak mampu, pemerintah sudah tadi sampai Pak Wakil sudah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga kayak Lazisnu, Muhammadiyah, Basnas untuk bisa ikut bergotong royong membiayai tadi. Terkait keluhan masyarakat di media sosial yang menyebut adanya pasien penyakit kronis belum terlayani di awal Januari, Julian menjelaskan bahwa data cut-off berasal dari basis data PBPU Pemda dan dapat dicek melalui sistem. Robani, Batik TV melaporkan.